Shalom, Bapak, Ibu, Saudara semua. Saya dengan Yandri Krishna Dwi Utama, mahasiswa Teologi, Sekolah Tinggi Teologi Global Glow Indonesia semester 5, akan menyampaikan presentasi mengenai mata kuliah Teologi Agama-Agama dengan tema pengaruh pemahaman teologi pluralisme terhadap eksklusisme keselamatan di dalam Yesus Kristus, di mana dosen pengampu adalah Bapak Dr. Diki Kansil, Master Teologi, Master Pendidikan. Pendahuluan. Dalam kajian filsafat agama, dikenal 3 macam cara beragama, yaitu eksklusivisme, inklusivisme, dan pluralisme. Eksklusivisme adalah pemahaman bahwa tradisi dan keyakinan tertentu mengajarkan kebenaran dan memiliki jalan keselamatan serta pembebasan. Dalam eksklusivisme terkandung klaim bahwa tradisi dan keyakinan keagamaan yang dianutnya itulah satu-satunya yang benar, sedangkan yang lain salah. Berbeda dengan itu, inklusivisme merupakan paham yang meyakini bahwa tradisi dan keyakinan keagamaan tertentu memiliki kebenaran yang lengkap atau sempurna. Namun paham ini tetap memberikan ruang bagi keberadaan kebenaran yang secara parsial terdapat pada tradisi dan keyakinan lain. Sedangkan pluralisme agama merupakan perkembangan lebih jauh dari inklusivisme dengan pengakuan adanya kebenaran dalam tradisi dan keyakinan setiap agama. Paham ketiga ini dianggap sebagai puncak dari sikap keberagaman umat manusia. Sikap inilah yang diyakini dapat menciptakan kerukunan dan perdamaian di antara umat beragama. Kategorisasi ini sangat kental nuansa Kristianinya. Teologi Kristen John Hick menjelaskan bahwa eksklusivisme merupakan suatu sikap beragama yang mengklaim kebenaran mutlak hanya terdapat dalam tradisi gereja Kristen. Teologi pluralisme telah berkembang dengan kuat pada zaman modern ini. Namun, ada beberapa perbedaan di kalangan pluralis. Ada pandangan pluralis yang mengatakan bahwa semua agama memiliki inti atau esensi yang sama. Esensi yang sama ini dapat diidentifikasi secara historis di dalam tradisi-tradisi mistik agama-agama dunia. Pandangan pluralis yang lain dimulai dengan asumsi relativitas historis. Mereka menyatakan bahwa semua tradisi bersifat relatif dan tidak dapat mengklaim dirinya superior dibandingkan dengan jalan keselamatan lain yang sama terbatas dan sama relatifnya. Hick adalah pluralis yang menggabungkan kedua unsur pendekatan di atas. Ia menyatakan bahwa semua agama memiliki perbedaan-perbedaan historis dan substansi yang penting. Menurut Hicks, pandangan bahwa semua agama memiliki esensi yang sama berada dalam bahaya mengkompromikan integritas tradisi partikular dengan hanya menekankan satu aspek dari tradisi tersebut. Kesatuan sesungguhnya dari agama-agama tersebut tidak ditemukan dalam doktrin atau pengalaman mistik, tetapi di dalam pengalaman keselamatan atau pembebasan yang sama. Untuk memperjelas dan memperkokoh pemahaman tersebut, ia membangun suatu garis besar teori tentang agama. Pembahasan. Pluralisme diyakini sebagai kritik terhadap inklusivisme, meski dalam sikap inklusif telah secara terbuka diakui adanya keselamatan untuk tradisi keagamaan lain di luar gereja. Namun, cara pandang dalam melihat tradisi luar itu terpaku pada perspektif Kristenitas. Berbeda dengan inklusivisme,
Sikap pluralistik mengandung asumsi adanya kebenaran yang sama setara dalam setiap tradisi keagamaan. Setiap tradisi keagamaan yang ada dianggap sebagai jalan-jalan yang sah untuk mendapatkan keselamatan. Sedangkan eksklusivisme seringkali digambarkan sebagai cara beragama yang salah atau sekurang-kurangnya tidak tepat, suatu sikap beragama yang intoleran dan dinilai menjadi sumber konflik antara umat agama. Karenanya, banyak pihak yang menganjurkan umat beragama untuk meninggalkan cara beragama tersebut dan beralih sikap ke pluralis, minimal berada di level inklusif. Paham pluralisme agama dinilai oleh para penentangnya dapat menjerumuskan umat beragama ke dalam paham relativisme kebenaran agama-agama. Teologi pluralisme agama yang dibangun atas beberapa prinsip. Pertama, logika bahwa yang satu atau dimaksud adalah Tuhan dapat dipahami dan diyakini dalam bermacam bentuk dan penafsiran. Artinya, Yang Maha Kuasa itu dapat dipahami oleh para penganut agama-agama yang ada secara berbeda-beda. Namun, semua itu tetap merujuk ke satu keyakinan bahwa Yang Maha Kuasa itu hanya satu. Keyakinan seperti ini menurut mereka merupakan substansi keimanan semua agama yang dicerap oleh manusia secara beragam sebagai konsekuensi logis ketika yang terbatas mencoba memahami yang mutlak, yaitu Tuhan. Kedua, bahwa keragaman penafsiran dan pemahaman mengenai yang satu itu hanyalah sekedar alat dan jalan menuju kepada hakikat yang absolut. Prinsip ini mereka nilai penting karena selain memberikan pondasi bagi pandangan bahwa pluralisme merupakan suatu kemestian, juga sebagai upaya untuk mencegah adanya absolutisme pada setiap bentuk pemahaman dan tradisi keagamaan. Ketiga, meskipun terbatas, pengalaman keagamaan yang partikular tetap harus diyakini memiliki nilai yang absolut bagi pemeluknya. Prinsip ini merupakan komitmen bahwa keagamaan yang mendalam sangat diperlukan dan berfungsi sebagai kriteria yang mengabsahkan serta memberikan makna terdalam dari seluruh pengalaman pribadi seseorang. Ada 6 paradigma yang dianut oleh kaum pluralisme, yaitu yang pertama, The Phenomentalist Pluralism oleh John Hick dan Paul Knitter. Dalam pendekatan ini, agama hanya dilihat sebagai fenomena respon yang berbeda terhadap realitas transenden yang satu atau dibaca Allah. Pendekatan ini lebih teoritis, teosentris. Mereka percaya bahwa Allah yang esa itu tidak bisa dipenjara oleh satu agama atau doktrin agama manapun. Keanekaragaman agama bukan dilihat sebagai keanekaragaman Allah, tetapi keanekaragaman interpretasi tentang Allah yang bekerja dan dipahami di dalam konteks historis dan budaya masyarakat di mana Allah menyatakan diri. Oleh karena itu, mereka mengakui adanya kebenaran pada agama-agama lain. Semua agama dianggap menyembah Allah yang menyatakan diri dan dipahami dalam berbagai interpretasi. Kedua, The Universalist Pluralism oleh Leonard Switzler, Wilfred Caldwell Smith, Ninian Smart, dan sebagainya. Pendekatan ini menekankan kemungkinan dan bahkan keperluan dibuatnya satu teologi yang universal berdasarkan pengalaman sejarah agama-agama. Ketiga, Soteriocentric Pluralism oleh Rosemary Rutter, Suchoki, Tom Driver, dan juga Nitter. Mereka menegaskan perlu keadilan sebagai ukuran dan praksis bersama umat berbagai agama.
Dalam pendekatan ini, umat beragama didorong untuk bekerja sama secara fungsional dalam menangani persoalan sosial dan politik demi kemaslahatan bersama. Yang keempat, pluralisme ontologis dengan tokohnya Panikar yang menegaskan bahwa pluralisme bukanlah sekedar suatu pengetahuan, tetapi bahkan eksistensi dan hakikat hidup manusia. Pendekatan lebih bersifat kristosentris. Dalam pendekatan ini, Kristus mewujudkan diri dalam berbagai agama lain sebagai pribadi yang berbeda. Yang kelima, kristosentris pluralis. Tokohnya adalah Hans Kung dan John Cobb, kemudian Jürgen Moltmann, Kenneth Surin, dan sebagainya. Pendekatan ini menegaskan bahwa meskipun kita harus menghargai agama-agama lain, orang Kristen harus tetap mengakui identitas dan finalitas Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia. Tanpa pengakuan ini, orang Kristen kehilangan identitas Kristennya. Sebaliknya, tanpa sikap positif terhadap agama lain, orang Kristen terjebak dalam kepongahan rohaninya. Yang keenam, Kristologi yang soteriosentris oleh Eka Dharmaputra, salah satu tokohnya. Posisi ini sangat menekankan kristosentris, tetapi Yesus Kristus yang ditekankan di sini bukanlah Yesus yang kita kenal melalui doktrin dan dogma. Paradigma ini menekankan Yesus sebagai anak Allah yang care pada manusia dan dunia, serta rela berinkarnasi untuk masuk, hidup dan berjuang untuk menciptakan keadilan dan perdamaian di dalam dunia di tengah umat manusia. Bagi pendekatan ini, seorang Kristen belum sungguh-sungguh Kristen bila belum meneladani sikap hidup Kristus. Dengan melihat kepada paradigma-paradigma tersebut, maka dengan jelas kita dapat menarik suatu garis bahwa apapun paradigma yang dianut oleh kaum pluralis, tetap ada satu benang merah, yaitu pengakuan terhadap agama lain sebagai jalan keselamatan dan kebenaran. Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa pluralisme merupakan perkembangan dari liberalisme, maka dasar berpijak teologi pluralisme merupakan paham yang dianut oleh teologi liberal. Sama seperti kaum liberal, dasar berpijak kaum pluralis adalah penolakan terhadap pewahyuan Alkitab. Wisma Pandia menjelaskan bahwa pandangan kaum pluralis terhadap Alkitab adalah berpijak pada penolakan mereka terhadap inspirasi dan pernyataan khusus Alkitab. Penolakan kaum pluralis terhadap finalitas Yesus adalah disebabkan karena mereka berpandangan bahwa Alkitab bukanlah firman Allah. Tulisan Injil-Injil bukanlah laporan tentang Yesus yang historis, melainkan Yesus yang imani. Artinya, para penulis Injil tidak menulis Yesus yang sesungguhnya. Yesus yang historis, Yesus yang benar-benar pernah ada. Melainkan mereka menulis Yesus berdasarkan apa yang mereka tangkap dengan iman dan yang dipikirkan serta dirumuskan menjadi tulisan Injil. Kaum pluralis juga menolak adanya pernyataan khusus Allah. Bagi mereka, semua sejarah adalah sejarah Allah dan sejarah keselamatan. Oleh karena itu, kaum pluralis berpendapat bahwa Allah berkarya dalam semua agama dan kebudayaan tanpa terkecuali. Setiap orang dapat mengenal Allah melalui agama dan kebudayaannya masing-masing tanpa harus menjadi tantangan gereja dalam menghadapi teologi pluralisme. Pluralisme hanyalah upaya untuk membentuk agama baru, yaitu pluralisme modern, karena telah menggeser paradigma berteologi dari eksklusif menjadi inklusif dengan meninggalkan hal-hal yang sudah menjadi final menjadi relatif. Konsep keselamatan Kristen dianggap tidak lagi relevan atau sempit. Bahkan tantangan lain adalah konsep keselamatan diperhadapkan pada respon terhadap pernyataan mengenai kebenaran mutlak. Pandangan yang lebih luas
terhadap kebenaran ini dapat menimbulkan kekhawatiran di antara orang Kristen karena kehilangan kejelasan dan kepastian yang diperlukan untuk mempertahankan iman. Persaingan antara doktrin agama dan dalam pluralisme dapat mempengaruhi kestabilan spiritual dan keamanan konsep keselamatan yang telah dipercayai. Tantangan gereja terhadap pluralisme. Dalam konteks dunia modern yang semakin terbuka, pluralisme agama sering dipandang sebagai tantangan baru. Namun secara historis, pluralisme agama telah menjadi realitas sejak masa gereja mula-mula yang hidup berdampingan dengan sistem kepercayaan di sekitarnya. Tantangan yang pertama adalah tantangan yang paling besar dari pluralisme agama bukanlah pada keberagaman itu sendiri, melainkan pada pola pikir yang berkembang yang mengusahakan bahwa semua agama secara hakiki setara dan bahwa tidak satu pun memiliki otoritas kebenaran yang final. Tantangan kedua adalah kecenderungan bahwa teologi agama-agama lebih banyak berfokus pada persoalan soteriologis mengenai siapa yang diselamatkan dan bagaimana. Sehingga kaum pluralisme menganggap bahwa semua agama dan kepercayaan memiliki pemahaman tentang keselamatannya. Sikap gereja terhadap pluralisme. Sikap gereja yang dimaksudkan terhadap pluralisme agama tertentu adalah sikap yang mendasarkan kepada pemahaman yang benar terhadap Alkitab. Gereja di Indonesia harus tetap mempertahankan sistem hermeneutikanya, meskipun oleh kaum pluralis dikatakan sebagai sistem yang tradisional dan tidak sesuai lagi dengan konteks Indonesia masa kini. Di tengah-tengah gencarnya kaum pluralis menawarkan sistem hermeneutik yang mereka klaim lebih benar dan lebih maju. Hal mendasar yang membedakan antara gereja yang benar dengan gereja pluralis adalah bagaimana cara mereka memandang Alkitab. Gereja yang benar adalah gereja yang tetap menjunjung tinggi dan menghormati Alkitab sebagai firman Allah, yang tidak mungkin terdapat kesalahan dan tetap relevan bagi segala zaman dan tempat. Gereja yang menghormati Alkitab sebagai firman Allah pasti akan menyadari kekasan identitas yang dimilikinya sebagai orang percaya. Bagi kaum pluralis, hal tersebut tentu akan dianggap tinggi hati. Namun, bagaimanapun juga Alkitab menegaskan keeksklusifan kekristenan. Alkitab secara jelas menyampaikan tentang sejarah keselamatan yang akhirnya berpusat kepada Yesus Kristus. Alkitab dibuka dengan suatu janji yang eksklusif tentang keselamatan, yaitu ketika Allah menjanjikan keselamatan bagi manusia melalui keturunan perempuan yang tidak lain adalah Yesus Kristus sendiri. Terdapat di dalam Kejadian 3 ayat 15. Puncak keeksklusifan kekristenan adalah terdapat pada diri Yesus Kristus sendiri. Dalam agama lain, Yesus memang dikenal, namun tidak ditempatkan secara utuh. Yesus dalam agama lain hanya dikenal sebagai manusia biasa, sebagai pemimpin agama yang disebut dengan Kristen. Hanya di dalam kekristenan sajalah Yesus dikenal, dihormati dan ditempatkan seutuhnya dan sepenuhnya. Yesus adalah Tuhan dan sekaligus manusia yang sejati. Yesus adalah jalan keselamatan satu-satunya. Klaim ini harus disadari bukan hanya merupakan prasangka, sebagaimana yang dituduhkan oleh kaum pluralis. Pernyataan ini adalah bersumber dari Alkitab. Yesus sendiri yang menyatakan bahwa dialah jalan keselamatan satu-satunya yang terdapat di dalam Yohanes 14 ayat 6. Dan lagi, rasul-rasul di bawah kuasa Roh Kudus menyatakan bahwa keselamatan tidak ada di luar nama Yesus di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Jadi jelaslah bahwa hal finalitas Yesus bukanlah merupakan prasangka atau hasil rumusan teologis saja, namun merupakan fakta Alkitabiah. Tidak ada satu tempat pun dalam Alkitab yang menyatakan ada jalan keselamatan yang lain di luar Yesus Kristus. Keselamatan dalam pengertian Alkitab
adalah terbebasnya manusia dari dosa. Yesus datang dengan tujuan agar manusia mendapatkan kelepasan dari dosa dan mendapatkan hidup kekal. Di dalam Yohanes 3 ayat 16. Injil adalah berita mengenai kerajaan Allah. Terdapat di dalam Lukas 4 ayat 43. Jadi apa yang dikatakan oleh kaum pluralis bahwa keselamatan adalah kebebasan dari penderitaan duniawi adalah tidak sesuai dengan berita Alkitab. Amanat agung tetap merupakan perintah untuk memenangkan jiwa dari dosa kepada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan bukan hanya merupakan perintah untuk berbuat sosial terhadap manusia. Akar dari penderitaan manusia adalah dosa. Dengan demikian, misiologi gereja adalah untuk membebaskan manusia dari dosa dan pada akhirnya akan dengan sendirinya membawa kebebasan dari penderitaan jasmani manusia. Dalam dialog dengan umat beragama lain, gereja juga harus tetap bersikap jujur terhadap identitasnya. Gereja harus tetap jujur mengatakan siapa Yesus sebenarnya. Dialog antar umat beragama di Indonesia sangat penting untuk dilaksanakan. Selain dapat menjadi alat bagi penginjilan, dialog juga akan dapat menjadi jembatan bagi kerukunan dan kerjasama yang baik antar umat beragama. Namun dialog tersebut tidak boleh mengaburkan identitas orang percaya. Dialog juga bukan bertujuan agar kita dapat merasakan pengalaman iman agama lain, sehingga kita dapat mengenal Allah secara lengkap. Dialog seperti itu adalah dialog yang tidak jujur karena menyangkal identitas kita sebagai orang percaya. Dialog yang jujur adalah tetap menyampaikan kejujuran Alkitab, yaitu bahwa Yesus adalah satu-satunya Allah dan Juru Selamat manusia. Kesimpulan. Jadi, realitas pluralisme agama dalam dunia global saat ini merupakan tantangan nyata yang tidak dapat diabaikan oleh komunitas Kristen. Keberagaman dalam hal keyakinan, bentuk ibadah, dan ekspresi religius telah menjadi ciri khas utama masyarakat kontemporer. Dalam konteks inilah pemahaman eksklusivisme keselamatan dan Tritunggal bukan hanya sekedar warisan teologis yang bersifat doktrinal, melainkan juga memiliki relevansi praktis sebagai struktur dasar yang membentuk keseluruhan pemikiran teologis Kristen, termasuk bagaimana Kristen memahami relasinya dengan agama-agama lain. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.